Halo, selamat pagi. Salam dari Langkat, Sumatera Utara. Eh, ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi selama eh, sebelum atau selama demo-demo yang ada di Indonesia. Ternyata kita menemukan satu klip dari pernyataan-pernyataan yang mengaku Ketua KNPRI, Ibu Mary Samiri. Sebetulnya ini mama nih, tapi nyelekit juga. Kalau kita mau kulik-kulik, ada pernyataan beliau yang terang-terangan sebetulnya. Tapi ini ngaruh nggak ya sama Pak Prabowo? Tapi kalau bagi kita para netizen, gerem juga sih, karena seolah-olah kok nggak ada ya resikonya dengan ngomong suka-suka hati atau gimana ya. Tapi ini kita coba tampilkan. Nah, Anda lah yang menilai apakah kita terpengaruh dengan narasi-narasinya ataukah memang kita mengetawain apa yang dibuatnya, karena seolah-olah tendensius menganggap Pak Prabowo tidak siap menjadi presiden, dan jadi presiden pun karena didongkrak. Makanya Pak Jokowi dimusuhi, Pak Prabowo dinilai tidak mampu atau tidak siap. Maka yang paling siap rasanya karena mereka adalah tim dari Anies Baswedan yang terang-terangan ya. Kalau orang bilang itu anak abah, maka Anda lah yang menilainya. Di sisi lain mereka kadang minta menteri-menteri tidak layak, maka cocoknya Anies Baswedan. Naik lagi Gibran, wakil presiden tidak layak, yang layak jadi wakil presiden Anies Baswedan. Tapi ini presidennya pun tidak layak, jadi cocoknya diganti oleh Anies Baswedan. Nggak sabar mereka nunggu 2029. Ayo kita dengarkan komentar mereka. Ada 17 menteri dari 48 menteri di kabinet Merah Putih Prabowo itu orang Jokowi semua. Artinya Pak Prabowo tidak siap jadi presiden. Betul nggak? Pak Prabowo tidak siap jadi presiden, dan kemarin dia ngomong dia menang, mereka Gerindra menang karena dibantu oleh Jokowi. Artinya susah ngomongnya, karena memang kita juga nggak milih beliau kemarin ya. Jadi pilihan kita tepat, kita tidak memilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo kemarin prosesnya itu kalau di mobil tuh yang untuk naikin itu dongkrak. Dia perlu dongkrak untuk menang. Dan dongkrak ini bukan dimulai pada saat 2024, tapi sudah dimulai begitu Jokowi berkuasa. Karena Jokowi pengen setelah dia turun ke anaknya. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Ya, balik lagi bahwa kami minta emak-emak ini kok seperti nggak ada kepastian di dalam pemerintahan Bapak Prabowo dengan begitu banyaknya menteri dari Jokowi, kemudian aparat-aparat hukum juga itu orang-orang Jokowi. Jadi bagaimana ini akan menertibkan hukum di Indonesia? Bagaimana kita mau minta KPK untuk mengusut dia sebagai finalis dari OCCRP ya? Kita hanya bisa berharap dan berdoa serta selalu beraksi ya Bang. Selalu beraksi dan bersuara. Ingat, KNPRI punya panggung di KPK setiap hari Rabu, Reboan, jam 3 sampai jam 4, 1 jam saja untuk bicara, mengingatkan kembali semua kasus-kasus korupsi yang mendem di gedung Merah Putih KPK.